1, 2, I want to call. Tapi bohong. Di dalam kimia itu terdapat 3 macam larutan. Yang pertama itu ada larutan, suspensi, dan juga koloid. Nah, tapi sekarang kita bakal lebih fokus ke koloid. Nah, jadi koloid itu apa sih? Jadi koloid itu merupakan jenis campuran antara larutan yang bersifat homogen dan juga suspensi yang bersifat heterogen. Nah, jadi maksudnya apa sih? Nah, jadi kalau homogen itu berarti dia tuh terjadi pencampuran antara zatnya itu secara sempurna atau secara merata. Sementara kalau bersifat heterogen berarti pencampurannya itu antar zatnya itu tidak sempurna atau tidak merata, jadi masih ada perbedaan antara keduanya. Nah, sekarang karena sistem koloid ini tuh memiliki keadaan di antara larutan dan suspensi, tentunya dia bakal memiliki sifat dari kedua larutan tersebut. Nah, jadi maksudnya apa sih? Nah, jadi dia bakal memiliki sifat homogen dan heterogennya. Maksudnya apa? Nah, jadi bila kita lihat secara mata, dia itu bakal bersifat homogen. Jadi kayak masih terdapat pencampurannya. Sementara kalau kita lihat secara mikroskopik, dia itu bakal terlihat gitu sifat heterogennya, di mana masih terdapat perbedaan antara zat yang dicampurkan di dalam koloid tersebut. Nah, makanya di dalam sistem koloid itu terdapat yang namanya fase terdispersi atau terlarut dan juga medium pendispersi atau pelarutnya. Nah, itu maksudnya apa sih? Nah, jadi kalau fase terdispersi itu merupakan zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Dan kalau misalnya medium pendispersi itu apa? Nah, medium pendispersi itu merupakan zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Nah, dispersi di sini tuh artinya adalah penguraian yang menyebabkan perpindahan atau pergerakan antar zat tersebut. Nah, kemudian perlu diketahui bahwa fase yang dimaksud di sini itu bukan berbentuk, bukan wujudnya, bukan cair, padat atau gasnya, karena di dalam sebuah larutan itu misal koloid ini tentunya wujudnya sama-sama cair, bukan, tapi dia bakal memiliki fase yang berbeda. Nah, fase yang di sini itu dimaksud adalah komposisi kimia dari si zatnya itu masing-masing yang bakal menyebabkan perbedaan antara zat satu dengan zat lainnya. Nah, hasil dari fase terdispersi dan medium pendispersi ini akan menentukan jenis koloid tersebut yang nanti bakal dibahas lebih lanjut oleh teman kita. Gila, ini Tommy siapa? Masih bagus, masih baru. Gaby sini deh. Lihat deh. Gila, keren banget gak sih Gaby sini? Tuh, nggak tahu tiba-tiba nemu di sini. Gap bisa serius bentar nggak sih? Soalnya gue spawn di tempat yang gak gue kenal ini nih. Kalau sebelumnya kalian ngeliat gue di sini, sekarang gue tiba-tiba ada di sini. Nah, jadi hari ini gue bakal ngomong tentang perbedaan dari larutan, koloid, dan suspensi, dan apa sih membedakan koloid dengan larutan dan suspensi. Oke, jadi yang pertama itu yang membedakan adalah melalui pertama dari sifat kelarutannya. Nah, jadi kalau misalnya larutan, dia itu bersifat homogen. Jadi kalau misalnya larutan nih, contohnya air gula nih, kalian gak bakal bisa bedain air ataupun gula karena dua-duanya udah sama-sama bercampur. Dan kalau kalian mau ngeliat perbedaannya, itu harus dilihat melalui mikroskop ultra. Sedangkan kalau suspensi itu dia heterogen. Nah, jadi dia tuh contohnya tuh air dan minyak. Nah, dua-duanya tuh kan masih bisa kelihatan ya mana yang air dan minyak karena dia tuh emang nggak tercampur secara sempurna. Nah, sekarang kalau koloid seperti yang udah gue jelasin kemarin, dia sifatnya tuh berada di antara larutan dan suspensi. Jadi dia secara makroskopis dia tuh bersifat homogen, tapi kalau secara dilihat langsung dia tuh bersifat heterogen. Nah, sekarang perbedaan yang kedua adalah terdapat di partikelnya. Nah, jadi kalau larutan itu partikelnya berdimensi kurang dari 1 nanometer. Sementara kalau misalnya suspensi, dia itu partikelnya berdimensi lebih dari 100 nanometer. Nah, sementara kalau misalnya koloid, karena dia berada di antara larutan dan suspensi, berarti ya ukurannya itu 1 sampai 100 nanometer. Nah, kalau kalian nggak tahu nanometer itu benar-benar kecil banget. Itu kayak 1 per semiliar meter gitu lah, pokoknya saking kecilnya. Nah, itu nanometer. Oke, next perbedaan yang ketiga adalah fasenya. Nah, seperti yang udah gue jelasin kemarin, fase itu adalah apa? Ya, fase itu adalah jawab sendiri karena kemarin gue udah jelasin, oke? Nah, jadi fase itu kalau di larutan dia itu satu fase. Jadi kalau dia udah tercampur ya udah, itu jadi satu fase kayak air dan gula tuh. Ya udah, jadi satu fase aja. Nah, sedangkan kalau suspensi dia itu memiliki 2 fase karena misalnya minyak dan air. Ya udah, dia ada 2 fase karena mereka tuh nggak bersatu kan. Jadi fase itu kayak perbedaan kekentalannya gitu loh. Jadi kayak mereka nggak bisa bersatu. Sementara kalau misalnya koloid itu 2 fase karena seperti yang udah gue jelasin kemarin, dia tuh kayak ada sifat heterogen dan juga homogennya. Jadi kayak ada perbedaan antara kedua zat yang dicampurkan tersebut. Nah, kemudian perbedaan yang keempat
Nah, jadi perbedaan yang keempat itu larutan itu stabil, dia tuh nggak bisa dipisahin karena dia udah benar-benar tercampur kan secara sempurna. Sementara kalau misalnya suspensi, dia itu tuh ya nggak bisa bisa dipisahin. Kenapa? Karena emang dia larutannya nggak stabil. Karena apa? Ya iya, dia nggak tercampur secara sempurna. Sementara kalau kolloid, dia tuh termasuk ke dalam jenis larutan yang stabil, tapi dia tidak dapat dipisahkan. Oke, next. Perbedaan yang ke-5. Jadi kalau misalnya larutan, dia tuh tidak dapat disaring. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat tuh air dan gula dicampur kan, nah berarti itu emang udah kecampur, gak bisa disaring lagi, gak bisa ketahuan mana air mana gula. Sementara kalau suspensi, dia tuh dapat disaring. Contohnya minyak dan air. Nah, kalau lu saring kan, ya udah minyaknya kesaring, airnya turun, beda kan. Nah, terus kalau misalnya kolloid, dia itu dapat disaring menggunakan penyaringan ultra. Kenapa penyaringan ultra? Itu penyaringan yang benar-benar kecil banget. Nah, jadi karena emang dia sifat larutannya yang antara homogen dan heterogen, jadi kayak saringan yang dipakai tuh emang benar-benar harus saringan benar-benar kecil banget supaya kayak bisa kesaring gitu, perbedaannya bisa kelihatan gitu. Oke, kemudian yang terakhir, penampilannya nih. Nah, biasanya kalau larutan itu penampilannya tuh cenderung jernih. Kenapa? Karena emang mereka larutannya tuh bercampur secara merata, jadi kayak hasilnya tuh jernih. Sementara kalau misalnya suspensi, dia itu keruh. Nah, contohnya apa? Selain air dan minyak, nah itu kan keruh tuh kan, tuh ada juga air kopi. Nah, kopi kan ampas-ampasnya tuh kelihatan kan di bawah, kayak itu dia. Nah, terus kalau misalnya kolloid, dia itu bisa jenuh, dia bisa juga jernih, bisa keruh, bisa jernih. Nah, contohnya apa? Contohnya santan. Nah, santan itu kan keruh kan. Nah, kalau jernih apa? Nah, kalau jernih contohnya yaitu santan juga. Jadi santan itu kan bisa jernih tuh atasnya tuh. Nah, tapi dia bisa juga keruh kalau misalnya terlalu banyak santannya, terlalu banyak kelapanya. Nah, kalau kebanyakan airnya dia bisa jernih kan. Nah, itu dia perbedaannya antara larutan kolloid dan suspensi. Oke, jadi apa aja sih sifat-sifat dari kolloid itu sendiri? Apaan tuh? Itu sangat banyak dan banyak. Nah, aku jelasin dulu ya pengertian dari sifat kolloid itu sendiri. Sifat kolloid itu sendiri melibatkan interaksi antara partikel terdispersi dan medium pendispersi itu sendiri, serta respon kolloid terhadap perubahan lingkungan. Apa aja sih sifat-sifatnya? Yang pertama, ada efek pindal. Efek pindal itu melibatkan cahaya yang sangat-sangat besar, dan cahaya itu sendiri tersebar saat melewati medium kolloid dikarenakan ada partikel-partikel kolloid yang sangat kecil dan membelokkan cahaya dan menyebarkan cahaya itu sendiri. Oke? Yang kedua, ada gerak Brown. Gerak Brown ini sesuai namanya bergerak. Nah, gerakan acak yang terlihat pada partikel-partikel kolloid yang sangat kecil karena ada tumpukan oleh molekul-molekul pelarut yang lebih besar. Kemudian, sifat yang ketiga, ada absorpsi. Absorpsi itu merujuk pada kemampuan partikel kolloid itu sendiri untuk menyerap atau menahan zat-zat tertentu di permukaannya. Kemudian, sifat selanjutnya ada dialisis. Dialisis itu proses pemisahan partikel kolloid menggunakan membran semi-permeabel. Membran tersebut memungkinkan partikel kolloid yang lebih kecil untuk lewat-lewat, sementara partikel dan molekul yang lebih besar itu tertahan. Kemudian, sifat selanjutnya ada elektroforesis. Sifat ini adalah salah satu proses perpindahan partikel-partikel kolloid dalam medium saat dikenai medan listrik. Partikel dengan memuatan listrik yang bergerak menuju elektroda dengan muatan yang saling berlawanan. Kemudian sifat selanjutnya, kolloid liofil dan liofil. Kedua ini tentu berbeda, padahal sama-sama diawali dengan kata liot. Nah, kolloid ini memiliki afinitas yang kuat terhadap medium pendispersi sehingga tetap terdispersi dengan stabil. Itu untuk sifat yang liofil. Sedangkan yang liofil adalah kolloid yang memiliki afinitas yang lebih lemah terhadap medium pendispersinya dan cenderung itu membentuk satu gumpalan. Kemudian sifat yang terakhir adalah kolloid pelindung. Kolloid pelindung ini dikenal sebagai agen pelindung kolloid atau agen perisai. Kolloid pelindung adalah senyawa yang ditambahkan ke dalam sistem kolloid untuk mencegah koagulasi atau penggumpalan partikel. Senyawa-senyawa tersebut membentuk lapisan-lapisan pelindung di sekitar partikel dan membuat jarak antar partikel. Oke, kita next lagi ya. Bang. Bangun. Jenis-jenis kolloid apa aja sih?
Jadi, cara membuat koloid itu ada dua jenis. Yang pertama itu dia menggunakan partikel suspensi, namanya itu cara dispersi. Nah, cara dispersi di sini itu dia itu mengubah partikel suspensi yang berukuran yang besar nih menjadi partikel koloid yang lebih kecil. Nah, jadi terus yang kedua itu ada cara kondensasi, yaitu dengan partikel larutan. Nah, dari caranya itu dia mengubah partikel yang berukuran kecil itu menjadi partikel koloid yang lebih besar. Dan dalam cara dispersi dia itu ada 4 cara, yaitu ada cara mekanis, homogenisasi, peptisasi, dan busur bredik. Dan cara mekanis ini dia itu memperkecil partikel suspensi dengan mengelilingi atau mengurus hingga seukuran koloid. Terus yang kedua itu dia homogenisasi, dia itu memperkecil partikel suspensi dengan mesin homogenesis hingga seukuran koloid. Dan yang ketiga itu dia peptisasi, dan dia memperkecil partikel suspensi dengan menambahkan zat tertentu ke dalam suspensi. Lalu yang keempat itu dia busur bredik. Busur bredik itu jadi dia sol logam dibuat dengan mengalirkan arus listrik pada batang logam di dalam air. Dan yang cara yang kedua itu cara kondensasi itu ada 3 jenis. Itu dia reaksi redoks, terus reaksi hidrolisis, dan pengendapan. Dan cara reaksi hidrolisis itu memperbesar ukuran partikel larutan dengan melibatkan reaksi hidrolisis. Jadi di contohnya itu dia pembuatan sol FeOH2 OH3 dalam larutan FeCl. Nanti jadi hasilnya itu nanti dia FeOH3. Dan ada yang kedua itu dia reaksi redoks. Dan di reaksi redoks itu dia memperbesar ukuran partikel larutan dengan melibatkan reaksi reduksi atau oksidasi. Dan contohnya itu dia pembuatan sol belerang dari larutan SO2. Nanti jadi hasilnya 2HOL3. Dan ada yang ketiga itu reaksi pengendapan. Dan cara reaksi pengendapan ini itu dia memperbesar ukuran partikel larutan dalam melibatkan reaksi pengendapan. Jadi di sini nanti dia pembuatan AS2S3 dari larutan AS2O3. Nah, nanti dia pengendapannya itu akan menghasilkan AS2S3. Jadi, apakah ada koloid dalam kehidupan sehari-hari? Nah, memang ada contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari seperti santan. Jika diperhatikan, santan terdiri dari air dan butiran minyak. Butiran minyak merupakan fase terdispersi dan air merupakan medium pendispersi. Minyak dan air merupakan elemen yang tidak menyatu. Butiran minyak pada santan bisa tersebar di seluruh air dan menjadikannya sebuah cairan yang terlihat menyatu padahal tidak. Nah, contoh lainnya adalah saus tomat, whipped cream, batu apung, susu, dan sirup batuk. Yang udah dijelasin Gilbert kalau ternyata banyak banget penerapan nyata dari si koloid ini. Tapi sekarang aku bakal jelasin dan analisis salah satu contohnya, yaitu whipped cream. Nah, kita udah bikin whipped cream dan hasil sudah berhasil. Sekarang aku bakal analisis dia tuh termasuk ke dalam jenis apa dan sifatnya tuh apa. Nah, jadi whipped cream ini tuh tergolong ke dalam jenis koloid buih. Jadi di koloid itu ada 2, buih padat dan buih cair. Kalau untuk yang jenis buih ya, ada buih padat dan buih cair. Kalau buih padat tuh dia tuh kental, pokoknya dia padat gitu. Sementara kalau buih cair itu dia tuh encer. Nah, jadi koloid ini tuh memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi cair, atau yang bisa kita sebut juga gas yang terdispersi di dalam cairan. Nah, maksudnya itu apa sih? Jadi di dalam whipped cream ini tuh ingredients-nya kan ada kayak SP, ada susu kental manis, dan juga susu bubuk. Nah, kita teliti dulu dari susunya nih. Susunya ini kan sama-sama susu, tapi satu kental manis, satu yang bubuk. Nah, jadi mereka punya kayak 2 fase yang berbeda, dimana nanti kalau mereka di mix, nah itu bakal menyatu tapi bakal menimbulkan perbedaan. Nah, jadi ketika dia di mix terus ditambahin SP, nah terdapat perbedaan fase. Nah, jadi ini juga menyebabkan adanya perbedaan fase, dimana nanti ada yang cair, ada yang gas. Jadi bagaimana sih prosesnya? Jadi ketika dia di mix, jadi molekul di dalam dalam proses di dalam ingredientsnya si whipped cream ini tuh dia bakal saling tarik menarik dan membentuk jaring atau lapisan, dimana nanti lapisan ini tuh bakal menjebak udara sehingga nanti bakal ada yang kayak berbentuk gas gitu, kayak foam gitu. Sementara sehingga nanti gelembung-gelembungnya itu bakal berisi udara. Nah, itu nanti yang bagian foamnya, tapi dia bakal tetap punya sisi cairnya juga, kayak
cair-cair gitu, tapi bakal tetap ada bentukan foam. Pokoknya nanti ada fotonya gitu ya. Jadi seperti itulah. Nah kemudian setelah jenis-jenis ada juga sifat. Nah jadi kalau sifat dia tuh termasuk ke dalam colloid liofob. Nah colloid liofob itu apa sih? Jadi colloid liofob itu adalah partikel zat terdispersi yang tidak dapat menarik medium sehingga sifatnya encer. Yang seperti aku jelasin tadi, tidak dapat menarik medium tuh maksudnya gimana? Jadi kayak dia kan ada yang gas, ada yang cair. Nah, si cairan ini tuh nggak dapat menarik yang sudah berbentuk gas itu. Kenapa? Karena dia udah memerangkap udara. Jadi kayak dia udah memerangkap udara, dia bentuknya udah kayak gas, udah kayak foam gitu. Nah, jadi si medium atau si cairannya ini tuh udah nggak bisa menarik lagi. Makanya dia terdapat perbedaan fase. Makanya dia termasuk ke dalam colloid liofob. Nah, jadi kenapa dia nggak termasuk colloid liofil? Karena kalau colloid liofil itu dia termasuk ke fase terdispersi yang dapat menarik medium, makanya nanti dia bakal berupa cairan yang sifatnya kental. Sementara kalau misalnya whipped cream itu dia ada yang gasnya, ada foamnya, sementara ada juga yang cairnya. Nah, kemudian jenis-jenis colloid. Jadi jenis-jenis colloid berdasarkan dua fase, yaitu fase terdispersi dan fase pendispersi. Jadi jenis colloid ini terbagi menjadi 8. Nah, sebelum itu fase terdispersi dan pendispersi ini memiliki hubungan yang sama dengan sifat larutan. Dimana sifat larutan ada dua, suatu zat yang terlarut dan suatu zat larut. Nah, fase terdispersi ini memiliki hubungan yang sama dengan suatu zat terlarut. Dan kalau yang pendispersi dia memiliki hubungan yang sama dengan suatu zat larut. Ya. Jadi yang pertama, fase terdispersinya gas masuk dalam pendispersi cair, dia masuk dalam jenis colloid buih atau busa yang cair. Contohnya seperti buih atau busa sabun dan krim kocok. Kemudian yang kedua, fase terdispersinya gas masuk dalam fase pendispersinya padat, dia masuk dalam jenis colloid busa padat. Contohnya seperti karet busa, batu apung, dan styrofoam. Kemudian yang ketiga, fase terdispersinya cair, dia masuk dalam pendispersinya gas, dia masuk dalam contoh aerosol yang cair. Contohnya seperti kabut, awan, dan parfum. Kemudian yang keempat, fase terdispersinya cair, fase pendispersinya cair, dia masuk dalam jenis colloid emulsi yang cair. Contohnya seperti susu, santan, dan minyak ikan. Kemudian yang kelima, fase terdispersinya cair, masuk dalam fase pendispersinya padat, dia masuk dalam jenis colloid emulsi yang padat. Contohnya seperti jelly dan mutiara. Kemudian yang keenam, fase terdispersinya padat, fase pendispersinya gas, dia masuk dalam jenis colloid yang aerosol padat. Contohnya asap dan debu. Kemudian yang ketujuh, fase terdispersinya padat, pendispersinya cair, dia masuk dalam jenis colloid sol yang cair. Contohnya tinta dan cat darah. Dan yang terakhir, kedelapan, fase terdispersinya padat, masuk dalam pendispersinya padat, dia masuk dalam jenis colloid sol padat. Contohnya gelas berwarna dan intan hitam. Nah, jadi apa sih refleksinya itu?
dari materi ini, kami tuh belajar bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatu dengan kompleks ya. Seperti contohnya pada materi kolot ini, di mana garis besarnya ini mengenai perubahan suatu zat menjadi zat lain. Sebagai contohnya itu kayak jelly yang biasa kita konsumsi. Jadi jelly ini seperti yang sudah kita pelajari, sebelum dia menjadi padat, jelly ini sebelumnya adalah benda cair ya. Nah, dari sini tuh kuasa Tuhan tuh terlihat di mana suatu hal, baik itu benda atau zat yang memiliki fungsi untuk menghasilkan hal baru, kayak zat baru, seperti contohnya dari zat cair ke padat ya. Nah, seperti mengingatkan kami akan penebusan yang sudah Tuhan beri, di mana manusia yang dulunya hina, kotor dan buruk itu menjadi manusia baru gitu, karena Tuhan itu rela menurunkan anaknya yaitu Yesus. Nah, ini tuh sesuai banget dengan ayat populer yang kita semua tuh pasti tahu, yaitu Yohanes 3:16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin.